Salat subuh yang dirahmati Allah. Dan syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan senantiasa kesehatan. Alhamdulillah kita dapat senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita. Minggu yang lalu kita membahas terkait dengan sholawat. Pada pagi hari ini ingin saya ketengahkan materi terkait dengan bahasan tentang zikir. Seringkali kita mendengar ya, ada zikir, ada hizib ya, ada juga dengan rotib ya. Ini seringkali mempunyai pengertian arti yang orang menganggap itu sama, tetapi ada yang menganggap juga khusus, ada yang menganggap juga ya itu sesuatu yang berbeda ya. Antara zikir, ada lagi hizib, ada lagi ratib. Dan apakah semua itu juga memang diajarkan oleh Rasul? Apakah semua itu bacaan-bacaan itu juga memang disunahkan ya oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dirahmati Allah, saya akan angkat terlebih dahulu terkait dalil terkait dengan bacaan zikir ya. Nanti kita sedikit ungkap juga tentang hizib ya. Karena tentu kalau orang yang pernah membaca hizib, ratib juga itu barangkali perlu kita kaji sedikit supaya kita mengetahui sebetulnya sumbernya dari mana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafifatan wa dunal jahri minal qawli bil 'udwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Dalam surah Al-A'raf, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi perintah zikir ini salah satunya dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Banyak ya beberapa ayat terkait perintah untuk berzikir ya. Salah satunya dalam surah Al-A'raf. Ada kata-kata di situ perintah ya, tadarru'u ya wa khufyah. Jadi dalam berzikir itu memang ada perintah dari Allah untuk tidak mengeraskan suara. Saya coba kaji dalam Ibnu Tafsir ya, Ibnu Katsir. Jadi dalam surah Al-A'raf ini hubungannya dengan bacaan zikir, bacaan di dalam salah satunya adalah di dalam sholat. Jadi memang dalam beberapa hadis, bahkan di Riyadhus Shalihin, kurang lebih ada 36 hadis khusus membahas tentang zikir. Di antaranya sholat. Jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berzikir. Itu salah satunya ketika sholat. Di mana yang pertama ruku, sujud, dan di saat tahiyat atau tasyahud akhir. Sehingga bacaan ketika sujud berdasarkan hadis itu banyak. Bacaan ruku Nabi ketika ruku itu juga ada beberapa. Termasuk juga bacaan di akhir salat Nabi ketika tasyahud. Sehingga ketika kita mendapatkan bacaan ruku misalkan subhanakallahumma wa bihamdika, atau ada juga yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdika. Karena memang ya, hadisnya sama-sama sahih ya dengan riwayat yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengambil oh ini yang paling betul, karena memang baginda Nabi yang mengajarkan demikian. Terus ada juga dalam surah Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya orang-orang yang beriman, zikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.
Jadi zikir itu tidak ada ketentuan hanya habis sholat, tetapi zikir kapan saja. Itu pengertian zikir. Tetapi zikir ada yang memang khusus. Yang mana khususnya itu ketika Nabi memang setiap habis sholat membaca zikir. Nah, itu zikir khusus. Terkait dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi, zikir khusus, ya, ada memang zikir-zikir yang Nabi mengucapkan membaca khusus zikir. Misalkan, ya, ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini hadis sahih. Ya, Nabi itu ketika ba'da sholat itu salah satu yang dianjurkan oleh Nabi membaca, salah satunya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, ditutup dengan La ilaha illallah. Dan di hadis itu ada bilangannya 33, ditutup menjadi 100 bacaan dengan La ilaha illallah. Begitu juga ada misalkan hadis ya yang diriwayatkan ya, oleh Muslim. Misalkan Nabi setelah selesai sholat beliau beristighfar 3 kali. Jadi ketika kita istighfar 3 kali ba'da sholat itu memang ada hadisnya. Riwayat Muslim. Misalkan Nabi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim 3 kali. Ya. Termasuk juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis yang Muslim memang sampai hanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadis sahihnya begitu. Ada ulama menambahkan redaksi kalimat ya dengan beberapa Allahumma antas salam wa minkas salam ya, dan beberapa kalimat yang selain itu yang sering juga saya baca. Kemarin minggu yang lalu sudah kita bahas ya, ada beberapa redaksi yang ditambah yang memang sesuai dengan sesuai dan yang tidak ya. Tetapi yang sahih adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu ada hadisnya. Terus Nabi juga mengucapkan tadi astagfirullah 3 kali. Nabi juga mengucapkan misalkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar, itu juga ada hadisnya. Jadi sahih. Jadi misalkan ada imam ba'da salat memimpin zikir Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali, itu hadisnya juga sahih. Lantas sebetulnya ketika zikir itu yang menjadi permasalahan adalah keras apa tidak, satu ya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an itu tidak boleh mengeraskan. Lalu ulama membatasi bahwa batasan keras itu di mana. Nah, itu yang penting juga buat kita sehingga tidak terlalu kita menyalahkan satu sama lain. Yang pertama, ya, batasan keras menurut Ibnu Katsir adalah keras itu tidak mengganggu orang lain. Satu. Jadi ketika kita membaca zikir, tidak usah terlalu keras. Karena Allah itu maha mendengar. Jadi tidak usah mengganggu orang lain. Terus yang kedua, tapi tidak di dalam hati. Jadi harus terdengar oleh kita. Nah, itu juga patokannya. Jadi ketika zikir, ya tidak ada perintahnya di dalam hati, tapi zikir itu diucapkan berarti dengan lisan. Ketika diucapkan dengan lisan berarti berbunyi. Karena yang zikir itu bukan hati saja, tetapi dengan lisan. Lalu batasannya gimana? Sehingga zikir itu berbunyi, tetapi tidak mengganggu orang lain. Terus yang ketiga, bahwa zikir itu memang yang terbaik sendiri. Tetapi jika memang dirasa memang kita memimpin itu adalah seringkali jamaah itu kalau nggak berzikir itu tidak mampu, maka kita niatkan berzikir memang untuk membimbing para jamaah. Jadi ada makalah ulama, ini menarik nih. Jadi makalah ulama itu apa namanya, ucapan ulama ya, ucapan ulama ya. Jadi saya waktu kecil juga malaisa wirdan fahuwa kirdun gitu. Jadi ketika kecil saya enggak tahu kalau itu bukan hadis. Jadi barang siapa yang tidak wirid pada sholat itu seperti kera katanya. Tapi ternyata itu hanya ucapan ulama, makalah ulama. Jadi barang siapa yang tidak zikir pada sholat itu seperti monyet. Tapi itu ternyata bukan hadis, itu hanya makalah ulama. Jadi orang yang tidak berzikir pada sholat seperti monyet. Ya. Tetapi ini artinya bahwa zikir itu karena anjuran dalam Al-Quran.
sesuai dengan anjuran Nabi. Terus terkait dengan memimpin zikir pada sholat, kalau memang dirasa jamaah semuanya bisa berzikir, tentu berzikir sendiri-sendiri itu memang lebih afdol. Tetapi seringkali adalah ketika di kita banyak jamaah itu tidak hafal zikir ya, bacanya hafalnya hanya yang ringan-ringan saja, sehingga seringkali diajak untuk dibimbing. Nah, terkait membimbing dan tidak itu tergantung dari imam mau membimbing apa tidak, tetapi tidak ada larangan. Berikutnya terkait hizib. Hizib itu sebetulnya adalah bagian dari zikir. Hizib sendiri adalah kumpulan dari zikir yang dalam Al-Quran dan hadis, kumpulan dari doa disusun menjadi satu dengan urutan tertentu, itu hizib. Ratib itu sebetulnya ada juga yang mengartikan sama, tetapi ada yang mengkhususkan kalau hizib untuk orang-orang tertentu yang diberikan dengan ijazah tertentu. Kalau ratib itu bebas ditulis, boleh dibaca oleh siapapun. Lalu apakah hizib dan ratib itu sesuai dengan sunnah? Yang pasti bahwa hizib isinya Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita mau baca mau tidak monggo, karena hizib adalah inisiatif ulama untuk menyusun susunan sebuah zikir yang dibaca mungkin pada sholat atau bada-bada tertentu ya. Terus ratib juga demikian ya. Tetapi kalau hizib biasanya diberikan ijazah kepada orang yang ingin belajar. Saya termasuk yang tidak hafal hizib ya, karena mungkin dari kecil mungkin tidak mendapatkan pelajaran hizib. Walaupun secara tidak khusus pernah belajar. Biasanya hizib itu belajar di orang-orang yang tasawuf ya, orang-orang sufi. Itu ada bacaan-bacaan hizib yang dibaca berdasarkan pengalaman mereka diturunkan kepada para murid-muridnya. Jadi ketika ditanya apakah hizib itu bacaannya seperti apa? Bahwa hizib adalah bacaan kumpulan bacaan zikir dari Al-Quran dan hadis, yang diambil adalah hadis-hadis dan yang sahih. Ratib juga sama, diambil dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga sebetulnya kalau dari sisi isi, ya itu adalah berasal dari hadis-hadis Nabi. Tetapi masalahnya adalah apakah Nabi melakukan dan tidak? Ya memang Nabi tidak pernah mengumpulkan dalam satu rumusan, dalam satu susunan doa. Dalam beberapa hadis Nabi mengajarkan kepada sahabat yang berbeda. Ya, ketika ada sahabat bertanya, wahai ya Nabi, zikir apa yang terbaik? Ada sahabat yang diberi zikir setiap pada salat bacalah Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada sahabat yang hanya dikasih zikir pada salat baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, orang membaca itu 3 kali seperti memerdekakan 4 budak. Jadi memang tidak disusun khusus ya. Ada yang bertanya kepada sahabat lagi, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ketika pada salat apa yang dibaca? Nabi mengajarkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah. Jadi dalam berbagai kesempatan Nabi ya memberikan bacaan-bacaan zikir untuk para sahabatnya. Tetapi memang Nabi tidak mengumpulkan urutannya. Harus dari apa dulu? Apakah urutannya boleh Allahumma antas salam? Boleh. Karena memang tidak ada contoh dari Nabi bahwa urutannya harus dari astagfirullahaladzim. Tetapi memang ada hadis yang memang Nabi mencontohkan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi ada contohnya. Tetapi Nabi tidak pernah mengatakan bahwa zikir sesudah sholat harus istighfar dulu, harus membaca Allahumma antas salam dulu, tidak. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan zikir intinya bahwa perintah zikir itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus bahwa Nabi memberikan contoh berdasarkan hadis terkait zikir adalah hadis-hadis khusus setiap ba'da sholat. Dan yang terbaik zikir tentu sebaiknya kita mengambil dari hadis-hadis yang sahih ya. Dan ada sebuah hadis yang juga
menarik menurut saya. Ada sebuah hadis yang menarik, sebuah hadis yang kalau engkau baca akan disenangi oleh banyak orang, yaitu salah satunya dalam hadis itu bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah 1 kali. Makanya minimal ketika pada sholat baca itu yang paling ringan. Terus yang kedua, mengenai zikir, sebaiknya ketika zikir yang panjang itu dibaca sendiri. Karena bisa jadi ketika bacaan yang panjang itu, ya jamaah ini banyak yang juga mungkin tidak hafal, sehingga udah nggak hafal panjang, sehingga barangkali cukup memberatkan. Dan yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan pada hari ini bahwa zikir pada dasarnya adalah ada yang khusus yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW setiap pada sholat, ada yang umum bahwa berzikir kepada Allah ya dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan kita pagi, siang ataupun malam, itu adalah bagian dari perintah Allah berdasarkan ayat Al-Quran ya, dalam surah Al-Ahzab salah satunya, juga dalam surah Al-A'raf. Terus berikutnya bagaimana tentang zikir? Zikir sebaik mungkin kita membaca zikir sesuai dengan tuntunan Nabi. Dari mana kita ambil? Dari hadis-hadis yang sahih. Supaya apa? Supaya yang kita baca sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada beberapa zikir misalkan yang tidak sesuai dengan hadis Nabi, misalkan karena kita dapatkan hadis yang adalah dhaif, sebaiknya tidak kita gunakan karena masih ada hadis-hadis yang sahih. Terus bagaimana dengan redaksi-redaksi zikir? Sebaiknya redaksi zikir pun ambillah redaksi yang sesuai dengan tuntunan Nabi, sebaiknya yang memang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Lalu bagaimana dengan bacaan-bacaan zikir yang sudah dikumpulkan oleh para ulama? Dengan misalkan kalau kita ikut dalam kajian tasawuf yang orang-orang sufi ya, apakah itu boleh? Selama bahwa zikir itu adalah diambil dari hadis yang sahih, diambil dari Al-Quran, ya memang itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting diteliti kembali apakah bacaan tersebut memang bacaan yang sahih dan bukan, supaya kita tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ya, untuk beribadah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita senantiasa ya diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.